Pengertian demokrasi. Demokrasi secara terminologi atau istilah adalah suatu sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi ini juga termasuk sebagai konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Pemerintahan di negara demokrasi itu wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam penerapannya, sistem demokrasi di Indonesia berjalan sangat dinamis atau berubah-ubah, mulai dari setelah proklamasi kepemimpinan Soekarno ke kepemimpinan Soeharto sampai era reformasi. Jika dilihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 1. Demokrasi parlementer, liberal. 2. Demokrasi terpemimpin. 3. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. 4. Demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi parlementer. Dibentuknya UUD 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Adalah awal mulanya dipraktikannya demokrasi ini. Namun demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya program-program yang dibuat pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya demokrasi ini diberhentikan secara yudisis pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pembentuknya kembali UUD 1945. Demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstitusi tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin diantaranya. Demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin diantaranya. 1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. 2. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan. 4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa, kamu pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa, dan itu sudah lama dianut oleh mereka. Jadi, hal yang paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harakat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpan dan prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Perbedaan demokrasi Pancasila pada demokrasi dan Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Perubahannya yaitu pemulihan umum yang lebih demokratis, lembaga demokrasi lebih demokratis, partai-partai